Gairah liar ayah mertua, bab 6. Apa kisah kita akan berakhir seperti itu juga? Tanya ayah dengan tatapan sayu ke arahku. Aku hanya diam mendengar pertanyaan ayah. Maafkan, ayah, ujarnya melihat ke arahku yang tertunduk sedih. Kita sudah terlampau jauh. Tidak seharusnya ayah melakukan ini kepada kamu. Ayah minta maaf, ucap ayah. Sungguh ayah sangat berdosa. Ayah terlalu menuruti hawa nafsu, kata ayah sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu bagaimana ini, yah? Tanyaku kepada ayah. Kita lupakan kejadian yang pernah kita alami. Ayah merasa bersalah kepada suamimu dan kepada ibumu juga, kata ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah mau Tuti untuk melupakan semuanya? Tanyaku menatap ke arah ayah. Iya. Anggap semuanya tidak pernah terjadi, kata ayah. Aku yang mendengar perkataan ayah, hanya bisa menangis. Kenapa nangis? Tanya ayah seraya memelukku. Ayah, Tuti sayang sama ayah, ujarku sambil menangis. Ayah mengerti, tapi ini demi kebaikan kita semua. Ayah juga sayang sama kamu, ucap ayah kemudian memelukku. Tapi, yah. Tuti sudah terlanjur sayang sama ayah. Ujarku di pelukan ayah. Sudah-sudah jangan nangis nanti dilihat ibumu. Kata ayah mencoba menenangkan aku seraya melepaskan pelukannya. Perasaan ayah tidak akan berubah sama kamu. Hanya saja kita jangan lagi melakukan hubungan terlarang itu, ucap ayah dengan tegas. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Sudah jangan nangis. Nanti cantikmu hilang, canda ayah kepadaku. Tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiri kami yang lagi duduk di ruang tamu. Ternyata kalian ada di sini, ujar ibu mertuaku melihat ke arahku dan ayah. Sudah tutup tokonya, Bun? Tanya ayah kepada ibu mertuaku. Sudah, yah, jawab ibu sembari duduk bersama kami. Bunda cari kok sepi. TV-nya nyala tapi nggak ada orangnya, ujar ibu mertuaku. Ini Bun, Tuti kangen sama Sugeng, kata ayah melihat ke arahku. Kemudian ibu mertuaku melihat mataku yang bengkak karena menangis. Loh, kamu nangis, nak? Tanya ibu mertuaku melihat ke arahku. Tadi nak Tuti curhat sama ayah. Katanya kangen sama Sugeng Bun, ujar ayah. Belum 1 bulan ini, nak, ucap ibu mertuaku sambil tersenyum. Yaitu, Bun, timpal ayah mertuaku. Sabar. Suamimu cari rejeki yang banyak demi kamu dan anakmu, ucap ibu mertuaku. Iya, Bu, jawabku lirih. Ya sudah, ayo tidur sudah malam, ajak ibu lalu beranjak dari kursi ruang tamu. Kami pun pergi ke kamar masing-masing. Setelah sampai di kamar, aku yang tidak bisa tidur, merenung memikirkan ayah mertuaku. Semakin aku berusaha melupakan kenangan bersama ayah, kenangan itu semakin menghantuiku. Jujur, dalam hati terdalamku aku sudah ketagihan terong punya ayah, yang membuat hari-hariku begitu ceria. Hal itu tidak aku dapatkan dari suamiku, karena terong itu begitu panjang dan gemuk. Apalagi aku mencintai ayah mertuaku. Melupakan juga membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Untuk itulah aku harus segera move on. Tentu ketika pertama kali aku akan terus mengingat-ingat kenangan bersama ayah mertuaku. Aku tidak boleh terlalu memaksakan diriku untuk melupakan dalam waktu yang singkat. Aku akan berusaha tidak mengingat, dan menghindari mengingat kenangan bersama ayah mertuaku. Yang paling aku takutkan adalah kesepian. Ketika kesepian maka aku akan terus mengingatnya. Dalam kesendirian inilah, justru otakku akan terus memutar kenangan bersama ayah. Aku akan mencoba menghabiskan waktu dengan membaca, menonton film, mendengarkan musik, dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, agar aku bisa melupakan kenangan bersama ayah mertuaku. Semoga aku bisa. Kini aku mencoba untuk membuka lembaran baru, meski masa laluku kelam dan penuh kenangan buruk bersama ayah mertuaku. Kenangan yang penuh dengan dosa dan nikmat. Tapi aku yakin, pasti selalu ada jalan dan pintu baru, yang bisa kita buka untuk memulai hidup baru. Dalam hidup,
Setiap orang pasti akan menghadapi kenyataan yang mau tidak mau, membuka lembaran baru. Harus memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat sebelumnya. Melupakan kejadian yang terjadi sebelumnya, agar tidak semakin jatuh terpuruk untuk bangkit dan menjalankan hal yang baru. Namun, membuka suatu lembaran baru dalam kehidupan, tidaklah semudah membuka lembaran baru di buku. Tidak mudah memang melupakan kejadian bersama ayah mertuaku. Namun halaman baru tentu sudah menunggu untuk dibuka, dibaca dan diisi dengan perjalanan hidup yang baru. Dan aku mulai menjalaninya dengan mengurus semua persiapan ini. Semoga lembaran baru yang menjadi awal kehidupan yang baru ini, menjadi suatu hal yang baik bagiku dan keluargaku. Hari-hariku kini aku jalani seperti biasanya. Ayah mertuaku sudah menganggap diriku sebagai menantunya bukan lagi sebagai kekasih gelapnya. Di saat makan malam bersama, beliau tampak biasa saja. Tidak ada lagi rayuan dan kata-kata romantis. Begitu juga saat aku sendirian, biasanya ayah datang menghampiriku dan mengajakku melakukan hubungan terlarang. Tetapi kini beliau sudah tidak melakukannya lagi. Pada suatu malam saat ibu sudah tidur tepatnya pukul 22.30 malam, aku duduk sendirian di ruang tamu membaca novel. Saat aku membaca novel, aku melihat ayah mertuaku pergi ke kamar mandi. Tidak berselang lama ayah datang menghampiriku. Lagi baca novel, "Nah?" tanya ayah sembari duduk di sampingku. "Iya, yah," ujarku menganggukkan kepalaku. "Jangan malam-malam tidurnya. Jaga kesehatannya supaya bayimu sehat," ujar ayah berpesan kepadaku. "Sebentar lagi, yah, masih tanggung," ucapku. "Ya sudah ayah tidur dulu ya, Nak," kata ayah beranjak dari tempat duduknya. "Iya, yah," jawabku melihat ke arah ayah yang berlalu pergi dari hadapanku. Ayah mertuaku sepertinya sudah benar-benar bertaubat. 2 bulan berlalu. Sampai suatu pagi aku menerima telepon dari suamiku. "Halo Dik." "Iya, Mas." "Dik, bulan depan aku pulang." "Syukurlah, Mas. Aku sudah kangen." "Aku juga kangen, Dik. Sampaikan ke ibu dan ayah ya. Aku mau lanjut kerja." "Iya, Mas." Aku jadi tidak sabar ingin bertemu suamiku. Selama di luar kota, aku dan suami berkomunikasi hanya lewat telepon. Kebiasaan-kebiasaannya membuatku rindu. Walaupun dia sering membuatku jengkel, tapi setelah 2 bulan tidak bertemu rasanya rindu juga. Ada kalanya hatiku lemah dan merasa ada yang kurang ketika suami tidak ada di sisi. Setelah menerima telepon dari suamiku, aku pun menyiapkan sarapan untuk ayah dan ibu mertuaku. Saat kami bertiga sarapan, aku memberitahukan kepada kedua mertuaku bahwa suamiku akan pulang bulan depan. "Bu, Mas Sugeng tadi telepon katanya bulan depan mau pulang," kataku kepada kedua mertuaku. "Oh iya syukurlah, Nak," ujar ibu mertuaku senang. "Sudah tidak sabar pengin ketemu ya?" sahut ayah melihat ke arahku. "Iya, yah," jawabku tersenyum. "Yang penting kamu jangan banyak pikiran. Jaga kandunganmu," pesan ayah kepadaku. "Iya, yah. Tuti akan coba untuk tidak banyak pikiran," jawabku menatap wajah ayah mertuaku. "Memangnya Nak Tuti mikirin apa?" tanya ibuku penasaran. "Mikirin Sugeng, Bun," ucap ayah dengan tegas. "Oh, Bunda pikir mikirin apa?" kata ibu mertuaku dengan lirih. Selesai sarapan pagi, kami pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Saat aku beres-beres di dapur, ibu menghampiriku. "Nak, Tuti," panggil ibu mertuaku. "Iya, Bu," jawabku melihat ke arah ibu mertuaku. "Nak, tolong jaga toko dulu ya. Ibu mau ke pasar," pinta beliau kepadaku. "Ayah kemana, Bu?" tanyaku penasaran. "Ayahmu sibuk merawat bunganya di halaman belakang, Nak," jawab ibu mertuaku. Setelah ibu mertuaku pergi, aku pun menjaga toko. Kini tinggal aku berdua dengan ayah mertuaku di rumah. Saat aku menjaga toko, kemudian ayah datang menghampiriku.
Nak Tuti, ibumu kemana? Tanya ayah berdiri di sampingku. Ke pasar. Yah. Baru saja berangkat? Jawabku melihat ke arah ayah mertuaku. Kenapa nggak pamitan sama ayah? Seru ayah mertuaku. Ayah tadi sibuk. Ucapku melihat ke arah ayah. Oh ya sudah, kata ayah dan berlalu pergi ke dalam rumah. Tidak beberapa lama kemudian ayah memanggilku. Nak, Tuti. Ayah memanggilku dari dalam rumah. Aku pun bergegas ke dalam rumah untuk menghampiri ayah mertuaku. Iya, yah, ucapku. Pada saat itu ayah berada di dalam kamar mandi. Nak Tuti, minta tolong ambilkan handuk ya. Pinta ayah dari balik pintu kamar mandi. Aku pun segera mengambilkan handuk untuk ayah mertuaku. Ini, yah, handuknya. Ujarku menyodorkan handuk, dengan memalingkan wajahku agar tidak melihat ayah mertuaku. Terima kasih, nak, ujar ayah mengambil handuk dari tanganku. Iya, yah, ucapku singkat. Setelah itu aku berlalu pergi dari kamar mandi dan kembali menjaga toko. 15 menit kemudian, ayah yang sudah rapi datang menghampiriku. Nak, ayah mau keluar dulu ya. Mau ambil gaji pensiun ayah, ujarnya. Iya, yah, jawabku melihat ke arah ayah. Kemudian ayah pergi dengan mobilnya. 1 jam kemudian, ibu mertuaku datang dari pasar. Maaf ya, nak. Ibu lama? Banyak yang ibu beli? Ujar ibu mertuaku. Iya nggak apa-apa, Bu, ucapku, sambil membantu mengangkat dagangan ibu dari atas becak langganannya. Ayahmu tidur? Tanya ibu mertuaku. Tadi ayah pamit mau pergi ambil gaji katanya. Jawabku. Pasti ayahmu langsung beli bunga lagi. Cetus ibu mertuaku sedikit kesal. Aku hanya tersenyum mendengar ibu berkata seperti itu. Untungnya suamimu tidak punya hobi yang mahal. Nak, ujar ibu mertuaku. Kalau ayahmu setiap gajian pasti uangnya habis dibelikan bunga. Ibu tidak mempermasalahkan hobinya. Daripada buat main perempuan, ujar ibu mertuaku mencurahkan isi hatinya kepadaku. Ibu mertuaku tidak tahu, jika ayah selalu memberikan gajinya untukku. Aku hanya diam mendengarkan curahan isi hati ibu mertuaku. Aku merasa bersalah terhadap ibu mertuaku, dan ingin sekali meminta maaf kepada ibu mertuaku. Hidup akan terus berjalan dan aku harus bangkit dari kesalahan yang aku lakukan, meskipun sulit untuk dilakukan. Aku tidak bisa terus-menerus merasa bersalah, karena apa yang telah aku lakukan tidak bisa diulang kembali. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut ada sebagai cara untuk membuat menjadi lebih baik lagi. Bagian paling sulit dari memiliki rasa bersalah adalah meminta maaf agar menghapus kesalahan itu. Aku sebenarnya ingin meminta maaf kepada suami dan ibu mertuaku, tapi aku takut. Karena kesalahanku sangat memalukan bersama ayah mertuaku. Kadang kita tahu caranya meminta maaf, tapi takut untuk mengatakannya. 1 minggu sebelum kedatangan suamiku dari luar kota, aku mendapat kabar kurang mengenakan dari suamiku. Saat aku lagi tiduran di kamar, sekitar jam 9 pagi suamiku meneleponku. Halo, Dik. Iya, Mas. Lagi apa, Dik? Lagi tiduran habis bersih-bersih, Mas. Aku nggak jadi pulang minggu depan. Kenapa, Mas? Bersambung.